teman-teman, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan poster mengenai nitrazepam. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan, nama saya Pramedia Karina Putri. Halo, namaku Korri Ainan. Halo, perkenalkan, namaku Putri Awani Sofa. Perkenalkan, namaku Ervaldika Serrano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Suryaningrum. Halo, perkenalkan, nama saya Octaviani Susanti. Perkenalkan, namaku Rafli Zahnial Maulana. Perkenalkan, nama saya Ajeng Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Selka Duyanti. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati. Nitrazepam memiliki nama dagang Alloderm, Dumolid, Mogadon, dan lainnya. Nitrazepam adalah obat tidur dari kelas benzodiazepin yang digunakan untuk meringankan serangan kecemasan dan insomnia. Benzodiazepin sendiri adalah jenis obat yang memiliki efek sedatif atau menenangkan. Obat ini hanya boleh digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Obat ini bersifat sedatif atau menenangkan, amnestik, memicu rasa lupa, dan antikonvulsan atau mengatasi kejang yang biasa disebut juga epilepsi. 2. Efek samping nitrazepam. Efek samping yang mungkin terjadi jika nitrazepam digunakan dalam dosis tinggi dan jangka waktu yang panjang antara lain ketergantungan fisik dan fisiologis yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Efek samping yang umum antara lain depresi sistem saraf pusat, kantuk, pusing, depresi, kelelahan, ataksia, sakit kepala, vertigo, gangguan memori, dan gangguan fungsi motorik. Mimpi buruk dan insomnia juga dilaporkan sering terjadi. Selain itu, ada efek dari nitrazepam ini yang sering terjadi, antara lain disorientasi atau kekacauan pemikiran. Lalu ada psikosis, yaitu keadaan di mana kita sulit membedakan antara realita dan fantasinya. Lalu mudah tersinggung, granulosit rendah. Lalu leukopenia atau sel darah putih dalam tubuh kita yang rendah. Lalu telinga berdenging. Lalu aspirasi paru dan meningkatnya ekskresi bronkus. Saya akan menjelaskan tahap 3, yaitu peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai penyalahgunaan obat Dumolid diatur dalam pasal 62 Psikotropika dan pasal 102 UU Kesehatan. Penyalahgunaan obat Dumolid yang tergolong psikotropika golongan 4 didasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017. Saya Ervaldika Serrano akan membahas bab 4, yaitu kasus penyalahgunaan nitrazepam. Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu prosedur polisi melakukan penggeledahan di rumah Tora dan menemukan obat Dumolid dalam kamar mandi di kamar tidur Tora. Setelah dilakukan tes, hasilnya reaktif mengonsumsi obat tersebut. Dalam pemeriksaan, Tora harus mengakui obat itu sebagai penenang dan bukan obat berbahaya. Akibat Tora harus divonis hukuman pidana dan denda karena kepemilikan penyalahgunaan obat terlarang. Tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Mungkin ada efek samping yang tidak tercantum. Jika mengalami kekhawatiran, bisa dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker. Upaya pencegahan. Dalam upaya pencegahan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, kita dapat melaksanakan beberapa program. Yang pertama, program promotif. Yang kedua, program kuratif. Yang ketiga, program preventif. Keempat, program rehabilitatif. Dan yang kelima, program depresif. Yang pertama, program promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini, menjadi dasar pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum mengenal atau memakai narkoba sama sekali. Bentuk program ini yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya. Ada kelompok belajar, kelompok
bahkan kelompok usaha. Preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan narkoba, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka tidak tertarik untuk menyalahgunaan narkoba. Bentuk kegiatan atau agenda kegiatan dari program preventif ini yang pertama yaitu kampanye anti penyalahgunaan narkoba, yang kedua yaitu penyuluhan seluk-beluk narkoba. Penyuluhan ini berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi. Penyuluhan ini bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Yang keempat yaitu upaya pengawasan dan pengendalian produksi narkoba dan distribusi narkoba di masyarakat. 3. Kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain: pertama, penghentian secara langsung; kedua, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari pemberhentian pemakaian narkoba atau detoksifikasi; 3. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba; dan yang terakhir, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan penyakit lainnya. Yang keempat, rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh atau yang disebut juga relapse. Setelah penderita menjalani pengobatan, relapse ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Yang kelima, represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi atau distribusi narkoba. Selain itu, berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disebut BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Nah, gimana teman-teman? Setelah dijelaskan anggota kelompok kami mengenai apa itu nitrazepam, yang pasti lebih paham kan? Nah, sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Ukam Mapaza Uner, think before you start, before you shoot, before you share.